bahwa Abu Thalib masuk kepada ashabul jahim. Dan begitu pun dari pendalilan yang ketiga di dalam matan ini, alladzina ala dini Abdul Muttalib yukiruna bi tauhid ar-rububiyah. Maka telah dijelaskan di dalam matan, orang-orang kelompok kufar Quraisy mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Dan begitu pun kalau tadi pendalilannya di dalam matan, di dalam surat Yunus, maka di sana pun dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang lain, Al-Mu'minun. Maka dikatakan kepada Quraisy, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah, qul afala tadakkarun. Katakan kepada mereka, siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya, jika kalian benar-benar orang yang mempunyai akal dan pandai. Sayaquluna lillah, bumi itu hanya milik Allah. Faqul au qul afala tadakkarun, afala tadakkarun. Maka kalau begitu, kenapa kalian tidak mengingat Allah? Qul man rabbus samawati sab wa rabbul arsil adim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Maka katakan pula kepada mereka, siapa Rabb yang memiliki langit yang 7 dan memiliki ars yang agung? Sayaquluna lillah, maka itu kepunyaan Allah saja. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Maka siapa yang memiliki segala sesuatu, maka dikatakan sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun. Maka semuanya adalah kepunyaan Allah, lalu kenapa kamu menjadi orang-orang yang terkena sihir? Maknanya, lama alzamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iqrar tauhid ar-rububi al-uluhiyah wa hum farru. Maknanya di saat mereka mengatakan tauhid ar-rububiyah, Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka disebutkan di dalam ayat semuanya afala tadakkarun, afala tattaqun. Kemudian fa anna tusharun, maka sungguhnya kalian orang-orang yang terkena sihir. Maksudnya karena tidak mengkonsekuensikan. Seharusnya mereka menetapkan tauhid rububiyah untuk Allah, maka mereka pun menetapkan tauhid al-uluhiyah untuk Allah saja. Maka ini kesalahan mereka. Dan pendalilan di sini bahwa mereka dikafirkan dan diperangi oleh Nabi dikarenakan di saat Nabi mengikrarkan kepada mereka tauhid al-uluhiyah sebagai konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah, maka kamu telah mempunyai tauhid rububiyah, menetapkan Allah yang menciptakan kalian dan sebagainya. Kalau begitu, laksanakan tauhid al-uluhiyah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dan di ayat disebutkan banyak, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian bersirik dalam peribadatan kepada Allah dan kepada patung-patung, Lat, Manah, Hubal, Uzza dan sebagainya. Maka dibongkar oleh Allah bahwa mereka pun enggan untuk bertauhid kepada Allah, di mana di dalam surat Shad Allah berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilahan wahida, maka apakah kamu mengajak kepada kami untuk menyembah Allah yang esa? Inna hadza la syai'un ujab. Maka ini adalah perbuatan yang aneh, sangat aneh. Ujab sighah mubalaghah ala fi'il ala wazn fu'al, dari ajaba, dari perkara yang aneh, maka sangat gorib, sangat stranger, sangat aneh.
Wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadala syai'u yurad. Maka ini adalah khobar dari Allah Jalla wa'ala bahwa mereka enggan untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Maka perkara pendalilan tadi yang pertama dari matan yang bisa kita ambil 3 perkara, dan perkara yang kedua raddal muallif ala man za'ama min ahli asrihi anna syirka la yakuna illa fi rububiyah faqat wa yaz'amun annahum muwahhidun bi'tiqadihim anna Allah alladhi khalaqahum wa razaqahum walakin yad'una fi talabil manafi' ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah ilal amwat. Dan ini pun bantahan yang bisa kita ambil di zaman now. Ini adalah bantahan bagi mereka orang-orang yang notabene mengaku kaum muslimin. Dan ini yang ada di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi Ibni Abdul Wahhab, di zamannya yang mana mereka kaum muslimin namun melaksanakan peribadatan kepada kuburan, kepada wali-wali yang saleh. Maka mereka menganggap mereka muwahhidun dengan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang meyakini, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, dan Allah yang mengatur mereka. Namun prakteknya mereka melaksanakan doa kepada kuburan-kuburan wali-wali yang saleh, meskipun dari kaum muslimin. Tidak seperti Uzza, Manah, dan Hubal, tetapi kepada kuburan wali fulan, kuburan syekh fulan, dan yang lainnya. Maka ini pun bantahan kepada kelompok kaum musyrikin di zaman now, dimanapun, anytime, anywhere. Baik di Saudiyah, baik di negeri Arab, baik di negeri kita di Indonesia, baik di Mesir. Maka ada pun di Mesir ma'ruf dari zaman 600-an 700-an Hijriah, ada kubur Ahmad Al-Badawi. Dan Ahmad Al-Badawi dari kelompok orang-orang As-Sufiyah yang merasa dirinya sudah mencapai yakin, meninggalkan ibadah. Maka Ahmad Al-Badawi telah datang khobarnya dari Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan bahwa dulu As-Sakhawi mengatakan bahwa Ahmad Al-Badawi la yu'raf minal ilm wasuluk wa khuluq, bahwa Ahmad Al-Badawi di zaman kami tidak masyhur sebagai seorang alim ulama atau seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, seorang syekh yang akhlaknya baik, atau mempunyai ilmu dan amal yang baik, kecuali, kata Imam As-Sakhawi, illa kana fi yaumil jum'ah yadkhulu ilal masjid fabala fi ta'ifatil masjid summa kharaja wa lam yusalli. Kecuali dia masuk di hari Jumat. Wallahu alam berapa yang mempersaksikan di hari Jumat. Dengarin kamu masuk masjid. Karena dia masyhur di zamannya tidak melaksanakan ibadah lagi, sudah mencapai tingkat yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka masuk kepada orang-orang thariqah as-sufiyah. Maka di saat hari Jumat masuk ke masjid, bukannya duduk di shaf awal menunggu imam, kencing di pojok masjid. Kemudian setelah itu keluar tanpa sholat. Ini persaksian Imam As-Sakhawi dan orang yang ada. Dan begitu pun dari para ulama menyebutkan bagaimana keadaan Ahmad Al-Badawi di zamannya dulu, bahwa anak-anak kecil melemparinya. Anak-anak kecil jika bertemu dengannya melemparinya dan sebagainya. Menunjukkan bahwa orang ini orang yang seperti gila dan diejek oleh anak-anak dan sebagainya. Maka seperti ini kemudian mati dan kuburnya ditinggikan dan sekarang ada di Mesir. Dan dari kuburannya sampai this time, dari zaman sekarang, ditinggikan dan diibadahi. Maka mereka jika berdoa di haul,
tiap tahun kepada ya Ahmad Al-Badawi demikian dan demikian. Wahai Ahmad Al-Badawi, berikanlah demikian dan demikian sampai this time. Maka kaidah yang pertama ini pun menunjukkan bantahan kepada orang-orang dari kaum muslimin yang mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, namun mereka meminta kepada Ahmad Al-Badawi dan yang lainnya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.